Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Dalam minggu ketiga Advent ini, sekali lagi kita akan merenungkan satu tema yang berjudul dilepaskan dari kegelapan. Saya akan bacakan satu bagian firman Tuhan dari 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Bunyinya demikian. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saudara, kalau kita hidup di dalam kegelapan, tentulah satu kondisi yang tidak nyaman, apalagi kalau itu berkepanjangan ya. Bayangkan kalau satu hari di tengah malam ketika kita masih beraktivitas lalu tiba-tiba listrik padam, sehingga tidak ada sama sekali sumber cahaya yang bisa menerangi kegiatan kita. Tentunya kondisi itu adalah suatu kondisi yang sangat tidak menyenangkan, bahkan mungkin bisa menimbulkan rasa takut, rasa khawatir karena begitu gelapnya. Kita merasa takut karena keadaan yang gelap, mungkin jangan-jangan di sana ada tikus atau ada sesuatu yang menakutkan, atau ada mungkin maling dan sebagainya. Bisa saja menimbulkan kekhawatiran. Dan bahkan juga kegelapan itu membatasi kita untuk bergerak. Kita tidak dapat melakukan ini dan itu karena kondisi yang terlalu gelap. Saudara, begitu juga dengan keadaan hati manusia. Ketika hati manusia hidup di dalam kegelapan dosa dan tidak ada terang yang menerangi hati manusia, maka hati manusia juga, hidup manusia itu juga ada di dalam ketakutan dan kekhawatiran. Manusia akan khawatir akan banyak hal. Khawatir akan masa depannya, khawatir akan ini dan itu, khawatir akan kematian dan sebagainya. Dan manusia juga akan tidak mampu melakukan apa yang seharusnya dia lakukan, hal-hal yang benar yang harus dia lakukan, karena ia hidup dikuasai dengan kegelapan dosa. Dan saudara, dengan demikian kita melihat bahwa ketika hidup manusia ada dalam kegelapan, maka hidupnya itu akan sangat tidak nyaman, sangat menderita. Tapi syukur kepada Allah bahwa karena Kristus sudah datang ke dalam dunia ini, Dia membawa terang itu kepada kita. Kristuslah terang yang sesungguhnya itu. Dan ketika Dia hadir di dalam hidup kita, Dia menerangi hati kita, sehingga kita tidak lagi berada di dalam kegelapan. Oleh anugerahnya, Dia memanggil kita keluar dari kegelapan dan masuk ke dalam terangnya untuk boleh hidup di dalam terangnya. Sehingga hati kita diterangi oleh terang Kristus. Puji Tuhan, Kristus sudah datang untuk membawa terang itu di dalam hidup kita dan dalam hati kita. Terang itu mengusir ketakutan dan kekhawatiran yang selama ini menguasai hati manusia. Kekhawatiran akan masa depan, kekhawatiran akan kematian dan lain-lain. Ya, saudara, jadi kita melihat bahwa terang itu mengusir kekhawatiran kita. Mengapa? Karena di dalam terang itu Ia memberikan kepada kita pengharapan. Di dalam terang itu kita melihat kebaikan Tuhan. Di dalam terang itu kita melihat janji-janji Tuhan. Hidup kekal yang Dia berikan kepada kita. Dan janji pemeliharaan Tuhan. Kita boleh melihatnya karena kita ada di dalam terang. Sehingga kita tidak merasa khawatir atau tidak dikuasai dengan perasaan-perasaan khawatir itu. Ada damai dan sukacita. Sama seperti keadaan yang saya jelaskan tadi, gambarkan tadi, bahwa ketika pada malam hari listrik tiba-tiba padam, lalu kemudian ketika dia menyala kembali, ada satu kegembiraan, ada satu perasaan tenang, ada perasaan sukacita. Demikian juga ketika kita dipanggil keluar dari kegelapan dan hati kita diterangi oleh terang Tuhan, maka sesuatu terjadi. Kekhawatiran, ketakutan itu diganti dengan damai sejahtera dan sukacita. Saudara, kita bersyukur bahwa sebagai orang-orang yang sudah diterangi hatinya oleh terang Tuhan, kita boleh hidup di dalam damai dan sukacita. Karena kita tahu bahwa hidup kita sudah ditebus, hidup kita sudah dipelihara oleh Tuhan. Nah, saudara, terang itu bukan saja telah membebaskan diri kita dari kekhawatiran dan ketakutan, tetapi Dia juga memampukan kita untuk melakukan hal-hal yang benar yang semestinya kita lakukan sebagai anak-anak terang. Sesuatu yang tadinya kita tidak mampu lakukan karena kita dikuasai dengan kegelapan dosa. Tetapi terang itu menolong kita untuk melihat
buruknya dosa dan bahayanya dosa bagi hidup kita. Sehingga kita pun tidak mau membiarkan dosa itu terus berkuasa dalam hidup kita. Kita tidak membiarkan diri kita tersandung di dalam kegelapan dosa. Karena terang itu sudah menerangi kita, sehingga kita melihat keburukan dosa dan kita menghindarinya dan tidak membiarkannya berkuasa atas hidup kita. Kita bersyukur atas anugerah Tuhan. Karena terang Kristus itu sudah menerangi hati kita, sudah mengusir kegelapan dari dalam hati kita, sehingga kita boleh hidup di dalam damai dan sukacita Tuhan. Di masa Advent ini, ketika kita kembali mengingat dan merayakan kedatangannya yang membawa terang itu di dalam dunia ini, membawa terang itu di dalam hati kita, kita sekali lagi bersyukur dan diteguhkan untuk terus tinggal di dalam terang itu. Supaya kita terus melihat di dalam terangnya dan berharap di dalam janji-janjinya. Sehingga kita terus boleh dikuatkan dan berjalan bersama dengan Tuhan di dalam terang itu. Dan sebagai orang-orang yang sudah diterangi hatinya, yang sudah mengalami terang Tuhan itu, kita juga dipanggil untuk memancarkan terang Kristus kepada dunia ini, di tengah dunia ini. Sehingga mereka yang belum mengenal Tuhan, belum melihat terang itu, boleh melihat terang Tuhan melalui kehidupan kita, melalui terang Kristus yang memancar melalui kehidupan kita. Sehingga Kristus dimuliakan melalui kehidupan dan kesaksian kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.